Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sampai di mana pelajaran talbis kita ya? Halaman berapa? 200 berapa? 208. Talbis soal ubad. Saya Al-Zuhad. Baik. Qala al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, talbisuhu al-zuhadi, tipu daya iblis terhadap orang yang menganggap dirinya zuhud. Wa min talbisi al-zuhadi, di antara tipu daya iblis, perangkap setan ini kepada mereka yang menganggap diri mereka zuhud, i'radum anil ilmi subulan bizuhdi. Mereka itu dipalingkan dari menuntut ilmu agama, tidak menghadiri majelis ilmu, menyibukkan dengan hal-hal yang mereka anggap sebagai kezuhudan. Tahu zuhud ya kan? Faham zuhud ya? Jadi mereka menyibukkan dengan sesuatu yang mereka anggap ini adalah sesuatu yang zuhud, lalu mereka dipalingkan oleh setan dari belajar ilmu agama. Faqad istabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Orang yang seperti ini sebenarnya mereka telah mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek. Mereka mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang baik dengan sesuatu yang hina. Ilmu itu mulia ya ikhwan. Mempelajari ilmu mulia, mengamalkan ilmu agama itu juga mulia, mendakwahkan ilmu agama itu juga mulia. Zuhud bagian daripada amal dari sebuah ilmu. Tapi memfokuskan dengan zuhud saja lalu meninggalkan hal-hal yang jauh lebih utama, ini tipu dayanya. Wa bayanu dzalika anna zahida la yata'adda naf'uhu udbata babihi wal alimu naf'u muta'addin wa kam qad radda ila sawabi min muta'abbid. Penjelasan mengenai mengapa ini sesuatu yang dia ganti kebaikan dengan kehinaan, karena orang yang zuhud itu kemanfaatannya tidak melampaui ambang pintu rumahnya, cuma buat dia sendiri saja. Orang kalau melaksanakan kezuhudan itu dia cuma sibuk dengan dirinya sendiri saja. Sedangkan orang yang berilmu, kemanfaatan yang dimilikinya itu buat dirinya dan juga ikhwafillah rahimahullah untuk orang yang lainnya. Sehingga orang berilmu itu banyak yang kita jumpai dengan ilmunya radda ila shawabin min muta'abbid, ahli ibadah yang menyimpang dikembalikan kepada kebaikan dengan izin Allah. Orang yang punya ilmu itu dia mengarahkan kekeliruan orang kepada kebaikan, kesesatan seseorang kepada hidayah, kekufuran seseorang kepada keislaman. Kalau ahlu zuhud dia sibuk dengan dirinya saja. Wa min talbisi alaihim, di antara talbis mereka juga adalah annahu yuhimuhum anna zuhda tarkul mubahat
ada prasangka mereka yang keliru, anggapan yang salah, bahwasanya zuhud itu maknanya meninggalkan hal-hal yang mubah. Faminhum man la yazidu ala khubzi syairi, maka Anda jumpai orang-orang sufi mengatakan bahwa mereka ini dalam posisi zuhud ketika mereka makan khubzun. Tahu khubzun? Tahu khubuz? Khubz, roti yang gepeng itu, nanti di tengahnya dikasih daging, digulung makannya, maka namanya khubz. Ya, nah, pernah tahu ya? Nah, khubz, belum pernah tahu? Tayyib. Khubz. Jadi mereka itu ketika makan khubz ini la yazidu ala khubzis sa'iri. Mereka makan roti yang terbuat dari gandum itu, dan mereka nggak mau lagi makan yang lainnya. Kata mereka itu sudah cukup. Maksudnya lebih daripada itu melampaui batas. Waminhum man la yadukul faqiha, sampai saking hulunya di antara mereka ada yang nggak mau makan buah-buahan. Alasannya kalau buah-buahan itu melenakan. Lalu kita membuat cinta dengan dunia. Kan nggak ada orang nggak ada manusia yang tidak suka buah, toh? Manusia pada dasarnya suka dengan buah-buahan. Tapi orang zuhud ini melampaui apa? Ahli ibadah dari kalangan orang yang menganggap dirinya zuhud ini ditipu oleh iblis. Wa minhum may yuqallilul mat'am hatta yaybasa badanuhu. Orang-orang zuhud ini ada yang makannya disedikitkan banget, sampai tubuhnya itu apa? Kerempeng. Tubuhnya kecil banget. Ya makan sedikit boleh. Tetapi yang yuqallilul mat'am, dibuat-buat supaya makannya itu dikit aja. Saya tahu, makan satu piring wajar nggak? Wajar, teman. Dia nggak dikurangi, jadi 1/8 piring. Lalu dia memakannya, sehingga badannya itu kurus, badannya itu layu, gitu ya, yaibis, yaibas. Kemudian wa yadiba nafsahu bilabsis sauf. Mereka itu menyiksa diri, memakaikan pakaian untuk mereka itu cuma mau pakaian yang terbuat dari sauf. Apa sauf? Sauf itu apa ya? Bulunya domba. Menggunakan bulunya domba itu. Kalau sekarang bulu domba dijadikan wol bagus. Kalau dulu enggak. Nah, seperti itu. Wa yamna'uhal ma'al barid. Mereka enggak mau minum air yang sejuk. Kayak katanya juga itu melenakan. Intinya pokoknya hal-hal yang nikmat di dunia itu ditinggalkan sama dia. Sampai pada puncaknya mereka tidak menikah. Orang-orang zuhud itu enggak mau apa? Menikah. Orang sufi itu begitu. Saya pernah bertemu dengan Jama'atut Tabligh, ngobrol di masjid. Berapa lama udah meninggalkan keluarga? Dia mengatakan sudah 8 bulan. Kemana istri dan anaknya? Sudah saya ceraikan. Kenapa diceraikan? Menghalangi dakwah. Nggak nikah lagi. Dunia itu, Ustaz. Untuk apa? Ya memang untuk apa dunia itu? Cuman menghalangi kita dari beribadah. Selalu saya katakan kepadanya, istri Nabi berapa ya, akhi? Antum tahu berapa? Istri Nabi berapa? Hah? 9. Salat suruhnya berapa? 12. 9 hidup bersama. Nabi pernah menggilir istrinya dalam satu malam. 9 orang. Kamu 8 bulan tidak bersama dengan apa? Istri dan menceraikan lalu tidak mau menikah. Kata dia, lah itu kan Nabi. Saya katakan persis dengan sahabat-sahabat Nabi yang datang kepada istri Nabi lalu mengatakan, itu kan Nabi, wajar sudah diampuni dosa-dosanya. Ingat kisah di situ? Tapi dia mengatakan, pokoknya saya mau ibadah saja. Ini sudah bebal otaknya, hatinya keras, semua dinasihati itu tidak mau. Nas'alullah ta'ala as-salama wal
Begitulah orang-orang apa? Sufi dengan alasan zuhud. Padahal menikah itu dapat pahala. Dapat pahala nggak ya? Menikah dapat pahala nggak? Dapat ya. Mengumpuli istri dapat pahala. Wa ma hadhihi tariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang ditempuh oleh mereka itu tidak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tariqa ashabi wa atba'ihim, bukan pula jalan yang telah dilewati dan ditempuh oleh para sahabat-sahabatnya Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Wa inna ma kanu yaju'una idza lam yajidu syai'an fa idza wajadu akalu. Para sahabat Nabi dan para sahabat dan yang mengikutinya, mereka itu kalau memang enggak ada yang dimakan, ya mereka menahan lapar. Bukan membuat lapar. Ada roti, ada buah, ada ini, mereka menyedikitkan makan. Maksudnya enggak mau makan. Nabi enggak begitu. Nabi dan para sahabat kalau ada makanan, akalu fa idza wajadu akalu. Kalau mereka jumpai roti, ya mereka makan roti. Mereka jumpai daging kambing, mereka makan daging kambing. Mereka jumpai susu, mereka minum susu. Mereka jumpai buah-buahan, mereka makan buah-buahan. Nah, orang-orang zuhud ini atau yang menganggap dirinya zuhud ini enggak begitu. Ada daging kambing, dia pilih roti khubz, rotinya doang. Boleh? Ada buah anggur, ada buah apel, ada buah salak yang manis-manis. Maka dia pilih buah apa? Yang pahit begitu. Ada pakaian yang bagus, dia cari pakaian yang kasar. Ada sendal yang bagus, dipilihnya untuk apa? Sendal yang jelek. Saya jumpa di Malaysia itu, kendaraannya mewah, ikhwan, masya Allah, kendaraannya mewah sekali. Merek yang mahal, saya nggak mau sebutkan sama antum. Turun dari masjid, masya Allah, pakaiannya itu kasar, sorbannya tebal, jalan kaki nggak pakai sendal. Sunnah memang tidak memakai sendal itu apa? Tetapi dia punya sendal, dia bisa membeli baju yang apa? Lebih baik. Pakai tongkat ke masjid, pakai tongkat. Padahal badannya masih kuat, masih muda. Ketika kita tanyakan, kata dia, kenapa begini, katanya, supaya kita tidak terlalu cinta dengan dunia. Mobilnya masya Allah. Nah, ikhwanilah rahimakumullah, ini tipu daya iblis itu kayak begitu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahma. Cobalah lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh beliau makan daging. Bahkan daging yang disukai oleh Nabi itu apa ya, Pak? Al-katif. Paha yang paling depan, paha depan yang atas, katif. Kemudian wa yuhibbu, bahkan Nabi suka makan daging. Wa yaqulu, yakni dujjaj. Wa yaqulu dajjaj. Nabi itu makan dajjaj. Apa dajjaj? Ayam. Nabi makan ayam. Wa yuhibbul halwa. Nabi suka yang manis. Wa yusta'dzabu lahul ma'ul barid. Wa yusta'dzabu lahul ma'ul barid. Nabi suka minum yang apa? Dingin, bukan es, bukan, tapi sejuk, yang sejuk. Nabi suka ini. Bahkan kalau panas didinginkan dulu oleh Nabi, baru Nabi meminumnya. Nabi suka seperti itu. Wa qad kana rajulun yaqulu ana la akilul khabith. Ana la akilu khabisa. Tapi anehnya, di antara orang-orang zuhud itu ada seorang lelaki di antara mereka, kemudian dia mengatakan, aku tidak akan pernah mau memakan al-khabis, pakai shad. Apa yang dimaksud dengan khabis? Ini jenis makanan ya kawan. Isinya itu gandum dicampur daging, dicampur kacang, seperti itu. Mereka mengatakan demikian, li'anni la aqumu bisyukrihi. Kenapa? Karena aku tidak bisa sanggup untuk bersyukur dengan makanan yang nikmat seperti itu. Maksudnya begini ya, Pak. Setiap makanan itu menurut mereka, kata mereka, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita jawab benar. Yang kita makan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Itu benar. Kalau seandainya saya makan khubsun satu aja, kemudian sholat saya di malam hari cuma dapat 2 rakaat, menurut mereka ya wajar, sesuai lah. Karena makannya apa? Khubz.
maka sholatnya cuma 2 rakaat plus witir 3 rakaat. Begitu kira-kira. Kalau makan apa tadi? Khabithah, makan katif daging, makan buah-buahan yang lezat, mestinya sholatnya seperti Nabi. Begitu menurut mereka. Mestinya sholatnya seperti Nabi. Nabi sholat dari pertengahan malam sampai subuh. Baca Al-Baqarah, tambah Ali Imran, tambah An-Nisa. Begitu menurut mereka. Nah kata mereka, aku gak bisa bersyukur kalau seandainya aku makan makanan yang seperti ini. Ternyata aku sholatnya cuma 2 rakaat. Itu gak bersyukur, menurut mereka kufur. Ini kan ghulu, melampaui batas. Lawang dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk manusia selama tidak dipergunakan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaiha. Faqala Hasan al-Basri, lihat Hasan al-Basri mengatakan, "Hada rajulun ahmaq wal yakum bi syukril ma'il barid." Kata Hasan al-Basri, ini lelaki yang ahmaq. Ahmaq itu bodoh tingkat tinggi. Apa kita bahasa kita apa? Jahlun murakkab. Bodoh kuadrat, lipat-lipat begitu. Ada rajul ahmaq. Ini orang bodoh sekali kata beliau. Wal yakum bi syukril ma'il barid. Kata Hasan al-Basri, benarkah dia mampu mensyukuri air yang dingin? Maksudnya, ya seandainya dia mengatakan kalau makanan itu dia tidak bisa mensyukurinya dengan cara beribadah, kita katakan kepada mereka, nah mereka minum air dingin. Mereka minum bukan air yang panas loh. Mereka minum air yang sejuk. Apa mereka dengan itu kemudian mampu menegakkan rasa syukurnya seperti yang mereka anggapkan selama ini? Kan ya tidak. Nah, wa qad kana Sufyan As-Tsauri, sungguh dulu Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala idza safara, bila beliau hendak melakukan sebuah perjalanan, hamala fi safaratihi al-lahma al-musawwiya wal faludaj, maka beliau akan membawa bekal makanan-makanan berupa daging yang dipanggang dan faludaj. Faludaj itu juga jenis makanan. Jenis makanan apa namanya, roti yang dicampur dengan keju, makanan yang enak lah ya kan. Orang safar itu memang mestinya begitu, bekalnya bekal yang baik. Kalau antum safar bekalnya kacang hijau masih mentah misalnya begitu, ya dapat 10 langkah atau dapat 1 kilo lapar. Faham tuh? Iya atau tidak? Ini bekalnya nggak main-main, beli bekalnya daging panggang, keju, roti, masya Allah. Zuhud nggak ini apa? Zuhud nggak? Hah? Menurut orang sufi nggak zuhud. Jadi antum yang berpendapat tidak zuhud jangan yang sufi kan teman. Tidak. Ini alhamdulillah rahimani Allah. Zuhud ya kawan. Karena zuhud itu apa maknanya kata Imam Ahmad? Zuhud itu makna zuhud itu memakan apa yang ada, memanfaatkan apa yang ada di hadapannya tanpa memikirkan yang selainnya. Itu zuhud. Mirip dengan qanaah. Antum adanya roti. Ya udah. Roti itu yang dimakan. Jangan mikir. Kadang kan kita datang ke rumah, sampai di rumah ada nasi, lauknya telur. Kita nanya lagi sama istri kita, ada nggak daging panggang? Ini nggak zuhud kalau begitu. Zuhud itu kalau adanya telur ya telur, kalau adanya daging ya daging, kalau ada ya begitu namanya zuhud. Yang ada. Faham tuh? Hanya zuhud. Dan kata beliau, zuhud itu menjauhkan dirinya dari yang haram. Jadi zuhud itu mengandung wara', sikap hati-hati. Makan makanannya daging, tetapi ternyata haram, tinggalkan. Wara' dan itu bagian daripada zuhud. Sudah makanannya biasa-biasa saja, nasi tok nyuri, nah misalnya, maka ini ditinggalkan. Itu juga apa? Zuhud, wara'. Wallahu a'lam bishawab. Wa yanbaghi lil insani an ya'lama anna nafsahu matiyatuhu wa la budda min ar-rifqi biha. Mestinya seseorang mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan bahwa nafsunya itu kendaraan bagi dirinya. Dan dia mesti bersikap lemah lembut dengan nafsunya ini. Jiwanya ini, jasadnya ini, dan apa yang ada pada jasadnya ini kendaraan buat dia. Yang mesti santun dengan jasadnya ini.
Kalau antum punya kuda, ikhwan, supaya kuda ini menyampaikan kepada tujuan, diberi apa? Makanan yang cukup. Fahim? Kita supaya bisa sholat dengan baik, ya makan yang cukup. Puasa aja cuma dibatasi sampai berapa? Sampai kapan waktunya? Terbenamnya matahari. Sudah terbenam matahari suruh makan lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam harinya kita harus disibukkan dengan ibadah yang lainnya. Mau bilang antum kalau orang zuhud itu punya konsep seperti mereka itu, kan bilang orang sufi yang mengatakan zuhud itu menurut konsep mereka, maka harus beritahu kepada mereka, akhi, kalau ngisi bensin ke Samarinda cukup 5 liter aja gitu. Beritahu mereka begitu, zuhud itu namanya. Ya dapat 10 kilo berhenti mobilnya ya. Atau yang semisal daripada itu. Nah, ikhwan kan tidak demikian. Memang diperhatikan apa yang diperlukan begitu. Liyasila biya ilal maksudi, supaya bisa menyampaikan kendaraan itu kepada tujuannya. Fahim? Fal ya'khud ma yuslihuha, ambil, gunakan apa saja yang bisa membaguskan kendaraan itu. Wal yatruk ma yu'diha, tinggalkan apa yang bisa menyengsarakan kendaraan itu atau jiwanya itu atau jasadnya itu. Minasibai wal ifrati fi tanawul syahwati. Apa contohnya yang menyakiti jiwa atau kendaraan tersebut? Terlalu kenyang, berlebih-lebihan, itu enggak boleh. Karena itu sama dengan memperkerutkan hawa nafsu. Tetapi membiarkan nafsu itu tidak dipenuhi haknya juga salah. Fa inna dzalika yu'dil badana wad-dina, karena terlalu melampaui batas dan terlalu menyiksa dirinya, itu menyakiti anggota tubuhnya dan tidak benar. Ya kalau kita makan bekal daging bakar tadi itu dimakan sampai kenyang, cari lagi daging bakar sampai kenyang, terus berlebih-lebihan. Maksud sampai kenyang ini sampai melampaui batas, itu yang saya maksud. Ya nggak boleh. Fahim tuh ikhwan? Ya, kalau kita di rumah makan ya begitu juga. Makannya Nabi itu Masya Allah ya. Nabi kalau sudah makan suf, beliau berhenti sejenak. Nanti kemudian beliau kalau mau makan roti ya makan roti. Kalau kita kan nggak campur-campur semua, karena ini memang uruf ya. Memang nggak dilarang, uruf itu beda-beda ya. Orang Arab kalau sudah makan nasi ya nasi tok. Ya, dia makan nasi begitu. Selesai makan nasi baru makan apa? Daging. Kalau kita, nasi campur daging, siram sayur, tambah kerupuk, pakai sambal. Di tengah-tengah makan diteguk air minum, kan begitu ya. Di tengah-tengah makan teguk air minum. Nabi kan nggak begitu. Nabi minum dulu makan, atau Nabi makan jeda beberapa lama kemudian berapa minum. Tetapi memang tidak diharamkan bagi kita, karena memang uruf kebiasaan yang berbeda. Uruf orang-orang Barat misalnya dia nggak bisa makan roti tok, terpaksa dikasih keju, kan begitu. Ini hal yang uruf, tapi yang nggak boleh yang melampaui batas, itu yang nggak boleh, nggak dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Summa innan nasa yakhtalifuna fi tabaihim. Nah ini kata beliau. Kemudian manusia itu mempunyai watak yang berbeda-beda, tabiat yang macam-macam. Wa innal a'raba idza labasu saufa. Karena orang Arab Badui itu ketika mereka memakai pakaian, biasanya mereka pakaiannya apa? Sauf. Itu bukan berarti mereka mau zuhud, tidak ya, karena memang itu yang ada. Kalau orang Yaman, Masya Allah, pakaian mereka pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Rasulullah pernah diberi hadiah kain dari Yaman, Nabi suka memakainya. Bahkan Nabi dimakamkan, dikafani dengan kain yang bergaris-garis yang terbuat dari negeri Yaman. Kan ini uruf. Orang Indonesia bajunya apa ya kan? Orang Indonesia bajunya apa ya kan? Batik. Uruf. Oleh ya, tidak melampaui batas, ini hal yang biasa. Kembali kepada urufnya. Waqtasaru ala surbil laban. Ya mereka biasanya minum apa? Susu. Udah cukup. Orang-orang Arab Badui itu kalau nggak ketemu daging dia makan susu, minum susu udah dianggap makan. Makan siangnya minum susu. Kalau kita sanggup nggak kan? Ya nggak sanggup.
Disuguh, ayo makan siang di tempat saya. Oh iya, menunya apa? Ini segelas susu. Antum pulang pasti cari nasi lagi kan itu. Orang Arab kan enggak. Ya. Lam nalumhum. Ya kita tidak mencela mereka karena memang itu uruf mereka. Tidak tercela mereka dengan kondisi itu. Lianna mataya abdanihim tahmilu dzalika, karena memang yang dibutuhkan oleh jasad mereka itu saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Saya punya teman itu Masya Allah ya kawan, pagi itu makan cuma 7 butir kurma, nggak makan lagi sampai siang. Nggak makan lagi sampai siang. Siang cuma makan roti 2 tumpuk, di tengahnya dikasih sayur, makan. Nggak makan lagi sampai selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib cuma disuguhi sup, makan sup yang ada dagingnya, daging ayam, sudah selesai. Minum teh. Coba kalau kita sanggup nggak ya Pak? Dan badannya Masya Allah, apa itu? Besar. Tubuhnya besar, gemuk. Makanya cuma itu tadi itu. Kita Masya Allah. Nah ini kembali kepada kebiasaan. Wa ahlus sawadi idza labasus sawfa wa akalul kawamikha lam nalumhum aidan. Begitu pula ahlus sawad. Ahlus sawad itu ya juga orang-orang di negeri sekitarnya, di orang-orang Arab gitu ya. Kalau mereka memakai baju wol, makan kawamih, ya nggak apa-apa. Kita nggak mencela mereka karena memang itu menjadi kebiasaan mereka. Wala naqulu fi haula'i man qad hamala ala nafsi li anna hadhi adatul qaum. Ini adatnya kaum. Nggak bisa dibawa dengan kebiasaan orang yang lainnya. Makanya dalam kaidah Islam itu, kalau kita berkunjung ke sebuah negeri, kita makan menurut makanan ahli negeri itu. Sebagian para ulama itu menganjurkan begitu. Antum di Indonesia suka makan sayur asem. Kalau seandainya antum pergi ke negeri yang lain nggak akan ketemu sayur asem, ya makan yang ada. Antum nggak boleh. Saya suka ya sayur asem ya, dibuatkan, nggak bisa. Ini memberatkan. Itu yang baru namanya melampaui batas. Faham tuh? Nah, karena sebagian saudara kita begitu. Ketika di Madinah, Masya Allah keliling market mau cari apa ya Pak? Singkong. Di Saudi nyari singkong, ya sulit. Ketika kita mau tanya mau bikin apa? Keripik balado. Nggak bisa makan kalau nggak bikin apa? Ini melampaui batas. Saya belum melampaui batas. Yang ada kita makan. Nah kata ini. Fa'amma idza kana al-badanu mutrafan qad nasa ala tana'umi fa inna nanha sahibahu ay yahmil alai ma yu'dihi fa inna tazahhuda wa asara tarka sahawat imma li anna al-halala la yahtamilu sarfa aw li anna at-ta'ama alladhida yujibu kasrat at-tanawul wa fayuksiru an-nawm wal qasr fahada yahtaju an ya'lama ma yadur tarku wa ma la yadur fayakhudha qadra al-qiwami min ghairi ayyudiyan nafsa. Kata beliau, kenapa demikian? Anggota badan tubuh manusia itu kalau dia terbiasa dengan sesuatu yang beda dengan yang tadi kita sebutkan, di mana orang-orang biasa kalau rakyat jelata yang makan cukup dengan apa tadi? Nasi apa? Kalau orang kita itu nasi aking ya. Ya begitu. Kalau orang-orang dia punya ekonominya agak baik, maka dia makan roti, makan daging. Ya, alhamdulillah rahimani kalau badan orang yang sudah terbiasa dengan seperti ini, tentu dibawa kepada hal-hal yang demikian tadi itu perlu proses. Islam tidak menganjurkan memaksakan diri. Tapi alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, kalau seandainya manusia terbiasa makan dengan makanan yang mewah seperti pendapat Imam Abu Hanifah, saya tambahkan di sini, kalau laki-laki menikahi wanita biasa makan keju, kemudian setelah menikah dengan kita diberi apa? Yang lebih rendah daripada itu nggak boleh, kan? Nggak boleh. Faham tak? Dia mau menikah dengan kita dan dia tahu tentang kondisi perekonomian kita. Dia biasa makan telur, kemudian nanti ganti dengan apa? Tahu tempe saja. Lebih rendah keadaannya menurut kebiasaan sebuah negeri. Itu nggak boleh menurut Abu Hanifah. Kecuali dia redha. Faham tuh? Maka nggak benar
Kalau manusia meminta ke orang lain untuk memperberat dirinya, untuk bersikap zuhud dan semisalnya menurut versi mereka, tidak benar. Kata beliau, kita tidak melarang orang yang mempunyai kehidupan yang semacam ini membebani dirinya dengan sesuatu yang mereka dapat maka kami melarang orang yang mempunyai kehidupan semacam ini membebani dirinya dengan sesuatu yang dapat menyakitinya. Maksudnya, kalau orang ini biasa makan keju diganti dengan sesuatu, makan roti diganti dengan sesuatu, makan telur diganti dengan sesuatu, kemudian itu memudaratkan dirinya, yaitu yang dilarang dalam Islam. Enggak benar, itu tipu dayanya syaitan. Masyaallah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang akhwat datang kepada istri saya, dia menangis, pakaiannya Masya Allah udah bau gitu menurut pendapat istri. Kata istri saya, bau sekali pakaiannya. Padahal akhwat itu sebelum menikah Masya Allah bersih, seger, kata istri saya demikian. Ketika ditanya kenapa, suaminya mengajarkan zuhud, pakaian cukup 2, seminggu ganti, tiap pertengahan minggu baru ganti, 3 hari wanita ganti, bajunya bawa apa ya kan? Bawa busuk, wajahnya apa segala macam itu, mulai kata istri saya nampak kusut dan sebagainya, karena dulu badannya segar gitu menurut istri, kemudian jadi kusut. Ketika ditanya kenapa demikian, suaminya melarang memakan makanan yang biasa dimakan di rumahnya ketika bersama dengan orang tuanya. Dia nggak membolehkan istrinya makan roti sama keju, nggak boleh. Ini kan zalim ini kan. Ini terkena subhatnya apa? Iblis. Terkena talbisnya syaitan. Manusia itu kalau seandainya dia memiliki istri, kemudian istrinya menginginkan sesuatu dan kita sanggup memberikan selama tidak memalingkan dia dari jalan Allah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada siapa? Keluarganya, itu istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Adapun kalau seandainya makanan-makanan itu memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah, melampaui batas, menyebabkan dia banyak tidur, menyebabkan dia menjadi malas, ya ini yang kita larang. Jadi mestinya kata beliau, orang yang mau makan itu mempertimbangkan makanan dan minumannya ini menimbulkan mudarat atau tidak buat hatinya, buat ibadahnya. Hendaklah dia mengambil makanan secukupnya untuk tubuhnya supaya bisa tegak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fahim tuh? Makan ikan pakai cabai pedas gula begitu, hangat-hangat, boleh nggak ikan? Boleh nggak? Bagi orang yang punya penyakit perut nggak boleh. Waduh, kan begitu. Maka itu namanya zuhud. Ya udah ikannya aja, cabainya enggak, kan begitu. Ini dalam Islam demikian, ini sebenarnya zuhud. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini diantara bentuk tipu dayanya iblis dalam masalah sikap zuhudnya sebagian orang sufi yang keliru. Sampai di sini alhamdulillah, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Hukumnya makan menyisakan itu? Kita makan terus sisa. Menyisakan makanan. Kita pengen makan tapi udah kenyang. Dan makan di warung kan porsinya udah. Kita pengen makan lebih tapi enggak boleh, dibungkus pulang, dimakan nanti di rumah, atau berikan kepada yang mau memakannya. Enggak boleh. Kadang-kadang kita ikhwan ditipu oleh syaitan dengan sikap melampaui batas, semangat makan. Hati-hati di bulan Ramadan ya. Kalau udah lapar tuh pikiran orang, setan itu datang mengganggu dengan menyebutkan nama-nama makanan ya kan gitu. Antum tidur disebutkan kue lapis, kue donat, disebutkan dalam pikiran kita nanti minum teh, cendol, kurma dan sebagainya. Terkumpul lah semuanya. Begitu makan, dapat 3 butir kurma kenyang, lainnya nggak jadi dimakan. Mubadir. Itu ditanya oleh Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas yang seperti ini. Innal mubadirina kanu ikhwanis sayatin. Sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan karunia Allah, mubadir namanya. Mereka itu saudara-saudaranya syaitan. Tabdir tidak boleh, ikhwan. Bersikap menyia-nyiakan karunia Allah itu tidak dibenarkan dalam syariat. Boleh? Jadi gimana kalau seperti itu, ya dibungkus, mungkin nanti bisa berikan kepada ayam yang ada di rumah. Kalau mungkin istri nggak mau, ayamnya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dibuang begitu saja ini nggak benar. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya?
Tambahkan sedikit, wala yaltafilu ila qaul Haris al-Muhasibi. Anda jangan lihat pendapatnya, perbuatannya Al-Haris al-Muhasibi atau Abi Thalib al-Maki, di mana mereka berdua disebutkan makannya dikit banget dan mereka itu meninggalkan hal-hal yang mubah. Kenapa begitu? Fa inna tiba'a syari' wa sahabati aula. Mengikuti syariat, beramal sesuai dengan syariat itu jauh lebih utama. Kalau ada orang makannya sedikit, ya itu mereka. Kita lihat syariat. Bagaimana syariat? Oh, boleh makan yang halal kok, yang mubah, selama tidak melampaui batas ya dimakan, nggak apa-apa. Imam Syafi'i aja makan di rumahnya Imam Ahmad sampai apa? Kenyang dan banyak. Lalu muridnya Imam Ahmad berkata, inikah orang soleh itu? Orang kan ngelihat cuma doirnya saja kan? Katanya soleh, kok makannya apa? Banyak. Aib. Jadi kata mereka aib itu kalau orang soleh makan banyak. Dia nggak tahu ketika Imam Syafi'i itu ditanya oleh orang ini, kenapa engkau makannya banyak dan sebagainya. Kata Imam Syafi'i, karena aku tahu siapa Imam Ahmad Abu Abdillah rahimahullah ta'ala. Orang ini orang yang tidak memakan sesuatu kecuali yang halal. Dan aku berharap dari makanan yang disuguhkan oleh Ahmad bin Hanbal dari sesuatu yang halal ini barakah, tubuhku biar tumbuh daging yang halal. Karena dia tahu itu halal, sesuatu yang halal insya Allah mengandung barakah, dimakan yang banyak supaya dagingnya tumbuh dari yang halal. Begitu Imam Syafi'i. Ya kalau kita melihat ini meragukan, jadi tinggalkan malahan, tidak dimakan sama sekali. Faham tuh? Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.